Imad sudah meninggal dunia. Dan setelah Imad, sehari kemudian Abbas Buntet, sehari kemudian Heri Pras, sehari kemudian Ubat, sehari kemudian Haji Jazuli, dan sehari kemudian Khairul Afandi, sehari kemudian Fuad si botak Gadat. Kita doakan yang meninggal semoga jasadnya gak diterima di bumi. Soalnya yang meninggal anak haram semua, ini gak pantas masuk bumi. Semoga jasadnya tidak diterima oleh bumi, karena yang meninggal ini semuanya anak haram. Ini kelakuan siapa ini teman-teman ya? Ini kelakuan anak dari orang yang disebut sebagai Habib Hani Assegaf. Namanya kalau nggak salah ini Bagir Assegaf ya. Nyebar dusta ini teman-teman ya. Katanya Kiai Imaduddin meninggal dunia, Gus Abbas Buntet meninggal dunia, Kiai ini, Kiai itu, sampai Bang Heri Pras katanya meninggal dunia. Sampai-sampai didoakan semoga jasad mereka tidak diterima oleh bumi, karena yang meninggal semua ini anak haram. Allah Akbar, nih saksikan ini ya, meskipun ini kita katakan oknum, tapi inilah salah satu dari kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ya, nyebar informasi dusta. Kalau nggak berdusta berarti hanya nebak-nebak, berarti kamu ini dukun. Astagfirullah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Baru-baru ini saya temukan satu video teman-teman. Katanya ini anaknya dari orang yang disebut Habib ya, Habib Hani Assegaf. Itu yang gondrong itu, yang kriwil-kriwil rambutnya merah-merah itu. Dan ini anaknya namanya kalau nggak salah Bagir Assegaf ya. Koreksi saya kalau saya salah. Jadi di videonya, dia buat video kemudian disebarkan di YouTube, dia membuat narasi dusta di sini teman-teman ya, nyebar informasi dusta ya. Nggak tahu ini penyebabnya apa. Mungkin karena Kiai Imaduddin, Gus Abbas Buntet, kemudian kiai-kiai yang lain, termasuk salah satu YouTuber ya, teman saya juga itu, Bang Heri Pras juga digosipkan atau diinformasikan meninggal dunia oleh si bocil ini ya. Katanya Kiai Imaduddin meninggal dunia, Gus Abbas Buntet meninggal dunia, Kiai ini meninggal dunia, sampai Bang Heri Pras kemudian juga diisukan meninggal dunia. Sampai didoakan ya, semoga yang meninggal dunia ini ya, yang sudah disebutkan semua namanya itu ya, tidak diterima jasadnya oleh bumi. Karena yang meninggal semua ini adalah anak-anak haram. Allahu Akbar teman-teman. Ini nih kelakuan anak cucu yang katanya mengklaim dirinya sebagai anak cucu Rasulullah SAW. Darahnya mengalir di dalam tubuhnya, darah Rasulullah. Ya Allah teman-teman ya. Tidak malu kalian berkelakuan seperti ini ya. Meskipun tidak semua di antara para habib ini melakukan hal seperti ini. Tapi inilah salah satu contoh teman-teman ya, kelakuan dari orang-orang yang sering mengaku dirinya paling suci, nasabnya paling mulia dibandingkan dengan orang-orang lain ya. Seorang muslim kok mendoakan keburukan, memfitnah saudara muslim yang lain. Ini fitnah ini. Sampai-sampai mendoakan semoga jasad mereka tidak diterima oleh bumi. Karena mereka semua anak haram ya. Bukan hanya mereka saja teman-teman yang bisa tersinggung, yang terkena. Tapi orang tua mereka juga. Orang tuanya Kiai Imaduddin ya, orang tua dari Gus Abbas Buntet, kemudian orang tua kiai-kiai yang lain, orang tua dari Bang Heri Pras juga terkena ini, karena disebutkan bahwa mereka semua anak haram. Berarti yang dituduh orang tuanya mereka ini adalah para pezina semua. Allahu Akbar, ini kelakuan ini asli nih, kelakuan dusta ini teman-teman ya. Kalau nggak dusta berarti hanya nebak-nebak ini, berarti kamu ini dukun. Astagfirullah teman-teman ya. Coba kita simak videonya. Kenapa ini geleng-geleng? Bukan barusan sih, seminggu yang lalu, 10 hari yang lalu, baru dapat berita duka. Kenapa geleng-geleng kepala, wih? Imad sudah meninggal dunia. Dan setelah Imad, hari kemudian Abbas Buntet, sehari kemudian Heri Pras, sehari kemudian Ubat, sehari kemudian Haji Jazuli, dan sehari kemudian Khairul Afandi, sehari kemudian Fuad si botak Gadat. Kita doakan yang meninggal semoga jasadnya nggak diterima oleh bumi. Soalnya yang meninggal anak haram semua, ini nggak pantas masuk bumi. Tolonglah ya para habib-habib ini, nasihati bocil ini, terutama ya anaknya si Habib Hani Assegaf ini ya. Jangan nyebar-nyebar dusta seperti ini, apalagi nyebut-nyebut nama Kiai Imaduddin ya, anak haram ya, Gus Abbas Buntet anak haram, kiai-kiai yang lain anak haram, termasuk Bang Heri Pras. Saya bukan pengikut Kiai Imaduddin, bukan pengikut Gus Abbas teman-teman ya, tapi kita ini sama muslim ya. Ini yang menyebar informasi dusta juga muslim, ngaku muslim. Apalagi yang paling hebatnya mengaku sebagai anak cucu keturunan Rasulullah SAW teman-teman ya.
Ini dusta anak ini bocil dusta. Padahal saya tadi pagi teman-teman ya, habis subuh itu masih chat-chatan dengan Bang Heri Pras. Ini tiba-tiba saya dapat ya video seperti ini, ngaku anak cucu Nabi Muhammad ya. Tapi jaga mulut saja teman-teman, untuk tidak berdusta belum bisa ya. Ilmu nggak ada teman-teman ya, tapi berkoar-koar di media seperti ini. Tolonglah yang seperti ini dinasihati coba ya. Gimana kalau nanti orang-orang yang dia sebut ini keberatan ya? Karena ini menyangkut juga orang tua mereka, orang tua dari Kiai Imaduddin, orang tua dari Bang Heri Pras. Karena disebutkan anak haram ya. Berarti orang tuanya Bang Heri Pras ya, orang tuanya Kiai Imaduddin itu para pezina. Astagfirullah. Inilah teman-teman ya, ini nyata ya, fakta di depan mata kita. Orang-orang yang sering mengaku sebagai cucu Nabi, meskipun tidak semua ya, kita katakan oknum, tapi ya itulah ya. Saking bangganya mereka disebut sebagai cucu Nabi ya, saking bangganya mereka dengan nasabnya teman-teman, sering sekali mereka berbuat seperti ini, merendahkan orang lain serendah-rendahnya teman-teman ya. Sampai menyebut anak haram ya, sampai didoakan dengan doa keburukan ya. Ini muslim atau apa teman-teman ya? Kok ada sesama muslim mendoakan keburukan ya? Udah gitu berdusta lagi teman-teman ya. Ini menyebarkan hoak ya. Saya dengan Bang Heri Pras itu satu grup di WA ya. Tadi baru habis subuh kami cecetan teman-teman ya. Masih lancar cecetan sampai hari ini. Kita aktif di grup teman-teman. Kok bisa ada informasi dari si bocil pendusta ini? Tolonglah ya, para habib ini nasihati yang begini-begini ya. Nasihati terutama orang tuanya nih. Siapa nih? Hani Assegaf. Tolong nasihati anakmu ini, jangan seperti ini ya. Bisa-bisa nanti orang keberatan disebut ya anak haram. Karena bukan hanya menyangkut mereka saja yang disebut, tapi menyangkut orang tua mereka juga. Berarti Bang Assegaf ini menuduh orang tua yang disebutkan tadi, orang tuanya Kiai Imaduddin, orang tua dari Gus Abbas Buntet, orang tua dari kiai-kiai yang lain, termasuk orang tua dari Bang Heri Pras, termasuk para pezina. Ini astagfirullah teman-teman ya. Ya seperti inilah teman-teman, terkadang orang-orang yang terlalu menganggap diri mereka itu paling suci ya, nasab mereka yang paling mulia. Apalagi sok-sokan mengatakan darah Rasulullah itu mengalir di dalam tubuh kami. Ini darah siapa yang mengalir di dalam tubuhmu ini? Sampai berbuat kedosaan seperti ini. Apa karena Kiai Imaduddin, Gus Abbas Buntet, Bang Heri Pras itu sering mengkritik para habaib? Ya koreksi diri ya. Yang dikoreksi adalah memang kesalahan kalian, maka pantas. Apa iya kesalahan mau dibiarkan terus? Ya? Apa iya doktrin-doktrin sesat dibiarkan terus? Ya? Apa iya ya dongeng-dongeng khurafat yang kamu sebarkan dibiarkan terus? Ya kalau dibiarkan terus maka masyarakat akan semakin bodoh, semakin dibodoh-bodohi ya dengan ceramah-ceramah dari oknum-oknum habaib ini. Jadi lihat kondisi kalian dulu ya. Hanya dikritik kesalahan-kesalahan mereka, doktrin-doktrin sesat mereka ya, dongeng-dongeng khurafat mereka, tapi lihat bagaimana balasan si bocil ini teman-teman ya. Sampai nyebar informasi dusta, gosip dusta ya, mereka-mereka yang disebutkan tadi itu sudah meninggal dunia ya, sampai didoakan semoga jasad-jasad mereka ini tidak diterima oleh bumi karena mereka semua ini adalah anak haram katanya. Astagfirullah teman-teman, ini mengerikan teman-teman ya. Ini ngeri ini yang kayak begini ya. Dan saya pribadi tidak pernah mendengar ya ada ucapan seperti ini dari orang-orang yang bukan sering mengaku sebagai nasabnya tersambung kepada Rasulullah, tidak pernah mengaku sebagai anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Lah ini ya yang mengaku sebagai anak cucu Nabi ya, darah Nabi mengalir dalam tubuhnya, tapi kelakuannya jauh teman-teman dibandingkan dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah ibarat langit, dia di dalam kerak bumi. Ya Allah teman-teman, malulah sedikit ya sering menyebut diri sebagai anak cucu Nabi tapi kelakuan seperti ini. Kayaknya si bocil ini sakit ya, sampai geleng-geleng kepala ini. Apa ini? Penyakit apa namanya kalau nggak salah teman-teman ya? Coba komentar di kolom komentar. Kayaknya memang bocil ini sakit ya, sampai ngomong pun ngelantur, nggak jelas ya. Tapi kok bisa hafal nama-nama orang? Nama-nama orang-orang yang sering mengkritik para habib-habib ini. Sakit apa ini memang kelakuannya seperti ini? Kelakuannya suka berdusta ya, suka menyebarkan hoak ya, informasi-informasi dusta. Astagfirullah. Baik, teman-teman, mungkin itu informasi yang bisa kita berikan di video kali ini. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.